Israel mulai khawatir dengan kemajuan teknologi militer Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa Iran telah berbohong tentang kegiatan nuklirnya dan menyerukan sanksi global yang melumpuhkan terhadap pelanggaran kesepakatan nuklir Iran 2015. Tel Aviv mengklaim bahwa Iran telah berupaya untuk memperoleh senjata nuklir dan mengancam keamanan nasional Israel, termasuk melalui kekuatan proksi yang beroperasi di sepanjang perbatasannya. Menyusul pernyataan Netanyahu, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letjen Aviv Kochavi, menambahkan bahwa Iran telah menjadi negara paling berbahaya di Timur Tengah, lansir Jerusalem Post Minggu 21 Juni 2020. Secara geografis, Iran terletak di lingkaran ketiga dalam kaitannya dengan Israel, kata Kochavi, tetapi sangat efektif dalam mempengaruhi lingkaran pertama dan kedua. Tambahnya, dengan merujuk kerjasama Iran dengan berbagai milisi yang membentang dari Lebanon hingga Suriah ke Yaman. Kochavi juga menambahkan bahwa meskipun Iran telah membuat kemajuan yang signifikan dalam program senjata nuklirnya, ancaman nuklir bukan lagi satu-satunya ancaman. Iran juga memiliki senjata konvensional yang mematikan. Kochavi juga menuduh Iran mendanai organisasi Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam di wilayah Palestina, dan berusaha melakukan serangan terhadap Israel. Teheran membantah klaim Israel tersebut dan meminta masyarakat internasional untuk tidak mendengarkan laporan berdasarkan klaim Mossad. Teheran mengatakan bahwa tindakan militer ilegal Israel di Suriah, Lebanon, wilayah Palestina dan Irak serta kepemilikannya atas persenjataan nuklir justru merupakan ancaman yang sebenarnya terhadap stabilitas dan keamanan kawasan regional, bahkan keamanan dunia internasional. Iran meskipun telah bertahun-tahun dikenai sanksi, ternyata mampu mengembangkan teknologi militernya, termasuk rudal, radar, dan drone. Sejak 2016, drone-drone Iran telah terlibat aktif perang melawan ISIS. Bahkan drone bersenjata Iran mampu menerobos wilayah udara Israel. Pada Juni 2019, Iran berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak RQ-4A Global Hawk milik Amerika Serikat yang berharga 220 juta US dollar karena melanggar wilayah udara Iran di atas Selat Hormuz. Bukan itu saja, Iran bahkan telah menggunakan rudal Fateh dan Qiyam untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Irak secara presisi sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani, komandan pasukan Quds Iran. Israel cukup khawatir dengan perkembangan teknologi militer Iran karena berdasarkan laporan Global Fair Power 2020, kekuatan militer Iran kini berada di peringkat 14 dari 138 dunia dan berada pada peringkat 3 dari 15 negara di kawasan regional Timur Tengah. Selain persenjataan, Iran memiliki sekitar 500.000 personel aktif, termasuk 350.000 di pasukan reguler dan 150.000 korps pengawal revolusi Islam.
IRGC juga memiliki sekitar 200.000 personil pasukan angkatan laut tambahan yang mengoperasikan sejumlah kapal patroli bersenjata rudal di Selat Hormuz. IRGC yang didirikan 40 tahun yang lalu kini telah menjadi kekuatan militer, politik, dan ekonomi utama yang otonom di Iran. Sebuah laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara spesifik menggambarkan bahwa pasukan rudal Iran sebagai kekuatan yang terbesar di Timur Tengah. Meski tidak memiliki angka yang pasti, sebuah pusat studi strategis dan internasional yang berbasis di Amerika Serikat mendukung laporan Pentagon yang mengatakan bahwa Iran memiliki ribuan rudal canggih beragam jenis. BBC melaporkan bahwa Iran memiliki kekuatan rudal yang sangat maju dengan beragam senjata lainnya. Iran bahkan berani mengklaim bahwa rudal balistiknya memiliki jangkauan dan kemampuan untuk menghancurkan target-target di kawasan Teluk hingga Israel. Selain pengembangan teknologi rudal balistik, Iran juga kini mulai menguji teknologi ruang angkasa yang memungkinkannya untuk mengembangkan rudal antar benua. Pada 2015, Presiden Barack Obama memperkirakan Iran hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan bahan nuklir yang cukup untuk membuat senjata. Sehingga terjadi perjanjian nuklir antara Iran dengan 6 kekuatan dunia yang dikenal sebagai JCPOA untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir. Namun pada 2018 Presiden Trump menarik diri dari perjanjian dan mendorong batasan yang lebih luas dan permanen terhadap kegiatan nuklir Iran. Setelah pembunuhan Jenderal Soleimani oleh Amerika Serikat, Iran mengatakan tidak akan terikat oleh pembatasan ini. Namun Iran mengatakan tetap akan terus bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB IAEA. Iran disebut sebagai negara yang paling berbahaya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut diutarakan langsung Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letjen Afef Kokhavi. Iran telah menjadi negara paling berbahaya di Timur Tengah. Katanya dalam upacara peresmian Direktorat Strategi dan Lingkaran Ketiga yang akan berfokus terutama pada perang Israel melawan Iran. Katanya, Iran membuat kemajuan yang signifikan dengan program nuklirnya. Tetapi nuklir tidak lagi menjadi satu-satunya ancaman. Iran juga memiliki senjata konvensional, ujar Kokhavi Minggu 21 Juni 2020, seperti dikutip The Jerusalem Post. Meski Iran terletak di lingkaran ketiga, tetapi sangat efektif dalam memengaruhi lingkaran pertama dan kedua. Sebut dia merujuk ke pembiayaan kelompok-kelompok teror seperti Hizbullah di Lebanon dan Suriah, serta Hamas dan Jihad Islam di jalur Gaza. Israel telah berulang kali memperingatkan tentang ambisi nuklir Iran dan mengakui ratusan serangan udara sebagai bagian dari kampanye perang di antara perang. Kampanye tersebut untuk mencegah transfer senjata canggih ke Hizbullah di Lebanon dan pengukuhan pasukannya di Suriah, di mana Iran bisa dengan mudah bertindak melawan Israel. Dengan front yang lebih aktif dan eksplosif di perbatasan Israel, juga persenjataan mengubah kelompok-kelompok seperti Hizbullah dalam pasukan teror jadi momentum IDF untuk memenangkan perang di masa depan secepat mungkin.
Sebelumnya, Iran menembakkan rudal jelajah dalam latihan angkatan laut di Teluk Oman dan Samudra India Utara. Kantor berita IRNA mengatakan, rudal menghancurkan target pada jarak 280 km. Sejatinya, IRNA menyebutkan, seperti Defense News lansir, jangkauan rudal jelajah tersebut bisa lebih jauh lagi tetapi tidak memberikan perincian. Menurut IRNA, ada dua jenis rudal yang Iran tembakkan, tanpa menjelaskan lebih lanjut dan menyiarkan gambar proyektil yang menghancurkan dari truk dan kapal yang menghantam sasaran di laut. Kepala Staf Angkatan Laut Iran Laksamana Hossein Khanzadi mengatakan kepada TV pemerintah Iran, rudal jelajah C-kelas homing yang memiliki hulu ledak baru bisa mengenai sasaran dengan akurasi tinggi pada jarak dekat. Dia menyebutkan rudal tersebut mampu melawan segala jenis perang elektronik. Poin penting tentang rudal ini adalah sepenuhnya dilengkapi dengan homing, kata Khanzadi seperti dikutip Defense News. Homing adalah sistem panduan rudal di mana rudal memiliki semua peralatan elektronik yang diperlukan untuk melacak dan mengenai sasaran.